Lalu ada jejak digital di media sosial. Setiap unggahan yang kita buat di media sosial ini itu sebenarnya meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus sepenuhnya. Data ini juga bisa dilacak oleh pihak ketiga. Bahkan ketika kita menghapus unggahan tersebut, jejaknya ini mungkin tetap ada di server platform ataupun disalin oleh orang lain. Profiling dan iklan bertarget. Banyak platform media sosial menggunakan data kita untuk membuat profil pengguna. Profiling ini bertujuan untuk menargetkan iklan sesuai dengan minat kita, yang didasarkan pada perilaku kita di internet. Meskipun terlihat sederhana, praktiknya mengurangi privasi karena perilaku kita ini dipantau secara terus-menerus. Nah, ada oversharing atau berbagi yang terlalu berlebihan. Oversharing atau berbagi berlebihan di media sosial adalah salah satu penyebab utama bocornya privasi. Ketika kita mengunggah terlalu banyak informasi pribadi, seperti halnya lokasi, aktivitas sehari-hari, atau hal-hal yang terlalu mendetail, data tersebut ini bisa disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan yang tentu saja tidak baik. Lalu ada tips mengamankan privasi di media sosial. Untuk melindungi privasi kita di media sosial, penting juga untuk membatasi informasi pribadi yang kita unggah. Selain itu juga pastikan kita ini menggunakan pengaturan privasi yang ketat di akun media sosial kita dan juga selalu berhati-hati dengan siapa kita berbagi informasi. Lalu langkah-langkah ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko dari ancaman privasi di media sosial. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kalau belum ada, kita lanjut ke pembahasan keempat. Langkah praktis melindungi privasi. Sekarang mari kita bahas langkah-langkah praktis untuk melindungi privasi digital kita. Di mana langkah pertama ini adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Pastikan kata sandi kita ini panjang, unik, dan juga mengandung kombinasi huruf, angka, juga simbol. Selanjutnya itu aktifkan verifikasi dua langkah di akun-akun penting untuk menambah lapisan keamanan ekstra. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperbarui aplikasi dan juga sistem. Karena pembaruan ini seringkali mengatasi celah keamanan. Dan terakhir, batasi informasi pribadi yang kita bagikan selain dan juga perhatikan pengaturan privasi di setiap platform yang kita gunakan. Mengaktifkan verifikasi dua langkah. Verifikasi dua langkah adalah cara yang efektif untuk menambah lapisan keamanan pada akun kita. Dengan mengaktifkan fitur ini, setiap kali kita login, kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP atau menggunakan aplikasi autentikator. Ini akan sangat membantu mencegah akses tanpa izin meskipun seseorang mengetahui kata sandi kita. Selanjutnya ada memperbarui aplikasi dan sistem secara berkala. Pembaruan perangkat lunak adalah langkah penting untuk memastikan perangkat kita ini aman. Setiap pembaruan membawa perbaikan celah keamanan dan juga bug.
Maka pastikan untuk mengaktifkan pembaruan otomatis agar perangkat kita ini selalu dilindungi dengan versi yang terbaru. Lalu ada batasi informasi pribadi yang dibagikan secara online. Untuk menjaga privasi, batasi informasi pribadi yang kita bagikan online. Hindari memasukkan data sensitif seperti halnya alamat rumah atau nomor telepon di media sosial. Lalu juga gunakan pengaturan privasi yang ketat pada akun kita dan juga selalu waspada terhadap upaya phishing ataupun rekayasa sosial. Gunakan VPN untuk keamanan online. Menggunakan VPN untuk mengenkripsi data, Anda itu sangat mengakses internet, terutama ketika terhubung ke WiFi publik. Nah, VPN ini menyembunyikan alamat IP kita dan juga membantu melindungi informasi pribadi kita dari para peretas. Maka pastikan untuk memilih VPN yang terpercaya agar privasi kita ini tetap terjaga. Masuk ke pembahasan kelima, yaitu mengontrol data di platform digital. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana cara mengontrol data kita di platform digital. Langkah pertama adalah meninjau dan juga mengatur pengaturan privasi di setiap platform yang kita gunakan. Selanjutnya penting untuk memahami kebijakan privasi yang diterapkan oleh platform tersebut. Dan juga terakhir kita juga perlu secara rutin menghapus data yang sudah tidak relevan atau tidak diperlukan lagi. Meninjau pengaturan privasi di platform. Sangat penting untuk meninjau pengaturan privasi di setiap platform, baik itu di media sosial, aplikasi, ataupun layanan online. Tentukan siapa saja yang dapat melihat data kita, kelola izin aplikasi untuk mengakses data pribadi, dan juga batasi penggunaan data oleh pihak ketiga yang tidak perlu. Memahami kebijakan privasi platform. Sebelum menggunakan platform, maka pastikan untuk membaca dan juga memahami kebijakan privasi mereka. Perhatikan juga bagaimana data kita ini dikumpulkan dan digunakan, serta hak-hak yang kita miliki terkait data pribadi. Pilih platform yang transparan dan memberi Anda kontrol atas data. Selanjutnya ada menghapus data yang tidak diperlukan. Untuk mengontrol data pribadi, pastikan untuk selalu menghapus informasi yang tidak perlu, seperti contohnya riwayat pencarian atau aktivitas yang sudah lama tidak relevan. Selain itu juga pastikan untuk menghapus akun-akun yang sudah tidak aktif lagi dan juga kelola konten yang disimpan di berbagai platform agar tidak ada data pribadi yang terbuang sia-sia. Lalu ada pilih platform yang menghormati privasi. Terakhir, pilihlah platform yang benar-benar menghormati privasi kita, lalu cari platform dengan kebijakan privasi yang jelas, yang menyediakan kontrol penuh atas data pribadi. Platform dengan enkripsi data akan lebih baik dalam melindungi informasi sensitif. Lalu ke pembahasan keenam kita atau pembahasan terakhir ada keamanan untuk perangkat pribadi. Kita mulai dengan keamanan perangkat pribadi kita yang merupakan langkah pertama untuk melindungi data dan juga informasi pribadi. Gunakan data sandi yang kuat dan juga unik untuk setiap perangkat kita. Selain itu juga aktifkan penguncian layar otomatis pada perangkat kita untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Dan juga jangan lupa untuk memperbarui perangkat kita secara berkala, karena pembaruan ini seringkali masih kerentanan. Enkripsi perangkat atau perlindungan data. Enkripsi perangkat adalah salah satu cara baik untuk melindungi data pribadi kita.
dengan daya dekripsi, semua informasi yang disimpan di perangkat kita ini akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa key deskripsinya ini. Memastikan ini memiliki perangkat yang mendukung enkripsi penuh untuk melindungi yang lebih baik. Lalu menggunakan antivirus juga perangkat keamanan. Antivirus dan juga perangkat keamanan sangat penting untuk melindungi perangkat pribadi kita dari ancaman seperti virus dan juga malware. Maka pastikan untuk menginstal fitur terpercaya dan juga melakukan pemindaian secara berkala untuk mendeteksi potensi ancaman. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga perangkat agar tetap aman. Lalu dari jaringan wifi publik yang tidak aman. Jaringan wifi publik yang sangat rentan terhadap pertahanan dan juga serangan cyber. Baik dari mengakses informasi pribadi seperti pengembang atau data pribadi saat menggunakan wifi publik. Jika kita harus mengakses itu, mungkin kita untuk menggunakan VPN agar koneksi yang kita miliki ini tetap aman dan data pribadi kita juga terlindungi. Terakhir ada backup data secara rutin. Untuk memastikan bahwa data kita ini aman, sangat penting untuk melakukan backup secara rutin. Kita dapat menggunakan layanan penyimpanan atau perangkat keras eksternal untuk menyimpan salinan data kita. Juga pastikan untuk melakukan backup secara berkala agar data penting kita ini tidak hilang akibat kerusakan perangkat ataupun serangan cyber. Mungkin untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan itu menjaga privasi keamanan digital ini merupakan hal yang sangat penting di dunia yang semakin terhubung ini. Dengan langkah-langkah yang telah kita bahas hari ini, seperti mengontrol data pribadi, mengamankan perangkat, dan juga menjaga privasi di platform digital, kita ini bisa meminimalisasikan risiko yang mungkin terjadi. Selalu ingat juga untuk mengikuti langkah-langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari agar data kita ini tetap aman dan terjaga. Mungkin sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebagai penutupan? Oke, dari Kak Nelani, izin bertanya bagaimana kita bisa memastikan bahwa aplikasi atau perangkat yang kita gunakan sehari-hari aman dari potensi peretasan atau pelacakan yang tidak diinginkan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memastikan keamanan aplikasi atau perangkat yang kita gunakan, ada beberapa langkah dasar yang bisa dilakukan, di mana yang pertama adalah selalu unduh aplikasi ini dari sumber yang resmi, seperti Play Store atau juga App Store. Yang kedua ini, pastikan perangkat dan aplikasi selalu juga diperbarui, karena update ini biasanya mencakup perbaikan keamanan. Tiga juga mungkin bisa cek izin aplikasi dan pastikan hanya memberikan akses yang relevan. Misalnya aplikasi kayak kalkulator tidak perlu izin kamera. Langkah-langkah sederhana ini juga bisa membantu mengurangi resiko peretasan ataupun pelacakan yang tidak diinginkan. Seperti itu. Materi, oke, sebentar.
Untuk materi mungkin bisa dilihat di link tersebut. Ya dari Kanilani lagi, pertanyaan yang bagus itu juga. Jadi teknologi pengumpulan data seperti cookies dan juga pelacakan lokasi itu emang makin canggih dan juga memudahkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi pengguna guna meningkatkan pengalaman yang dipersonalisasi. Namun ini juga tentu berdampak pada privasi kita karena semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin tinggi potensi penyalahgunaannya. Untuk sepenuhnya menghindari teknologi ini memang sulit, terutama karena banyaknya situs atau aplikasi yang memerlukan data tersebut untuk berfungsi optimal. Tapi kita juga bisa membatasi sih dampaknya, misalnya kayak mengelola pengaturan privasi, menolak cookies yang nggak perlu, juga bisa memberi izin lokasi jika benar-benar diperlukan. Ini juga bisa menjaga privasi tanpa terlalu membatasi akses terhadap informasi. Mungkin seperti itu, Kak Nelani. Ya mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita bisa tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga partisipasi Anda dalam webinar hari ini. Saya berharap materi ini bisa kita bahas dapat membantu Anda
dan lebih memahami pentingnya privasi dan keamanan digital di era saat ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga data pribadi kita, mengamankan perangkat, dan juga menerapkan langkah-langkah praktis yang telah kita diskusikan tadi agar kita ini tetap aman di dunia digital. Semoga kita semua juga bisa lebih baik dan aman dalam beraktivitas di dunia digital. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.